Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang kami muliakan segenap jemaah Masjid Agung Al-Ikhlas, yang semoga kita senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan berkah umur sehingga kita sama-sama dapat menggunakan umur yang diberikan Allah untuk beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan terhadap junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan pengikutnya ila akhir zaman. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai yang kita sampaikan pada minggu yang kemarin, kita akan membahas satu kitab yang cukup fenomenal. Kitab ini namanya Kitab Daqaiqul Akhbar, yang disusun atau dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi. Beliau ini hidup pada abad 11 dan kitab ini juga disusun oleh beliau ini pada abad 11. Jadi kalau abad 11, sekarang kita memasuki abad 21, maka usia kitab ini sudah berkisar 9 abad lebih atau 900 tahun lebih, yang alhamdulillah kita dapat berkahnya sehingga kita juga bisa mengetahui dan mempelajari kitab yang telah disusun oleh Syekh Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi ini. Daqaiqul Akhbar, daqaiq itu dari lafaz daqiqun yang artinya itu rincian atau detail-detail. Maka Daqaiqul Akhbar itu artinya yaitu rincian-rincian al-akhbar, hadis-hadis bidzikril jannati wan nari, di dalam menjelaskan tentang surga dan neraka. Jadi kitab ini membahas tentang sesuatu yang tidak kasat mata. Maka sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan kepada kita semua, ketika kita mempelajari ini, maka kita ini akan melakukan wisata gaib, dan hanya orang-orang yang beriman yang akan mempercayai. Makanya kalau orang paham Wahabi dan sebagainya tidak akan percaya, Pak, karena mereka lebih mengandalkan logika. Sementara kita ini ada rukun iman, termasuk iman kepada yang gaib. Kalau kita mau mempelajari tentang kehidupan ini yang terjadi pada diri kita, baik alam ini ataupun pada diri kita yang ada di badan ini, sungguh kita ini tidak cukup pengetahuan kita, ilmu kita untuk mengetahui rahasia-rahasia yang terdapat di tubuh kita ini. Tidak semuanya apa yang ada di tubuh kita ini itu kasat mata, tapi banyak yang justru tidak nampak. Contoh seperti kita bernyawa ini, bernafas. Seperti apakah nyawa itu? Ruh itu seperti apa? Padahal kita rasakan nyawa itu ada, tapi wujudnya kayak apa? Nah, inilah kekuasaan Allah. Maka dalam kitab ini kita akan membahas ini, bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan menambah pengetahuan kepada kita semua dan juga menjadi nilai ibadah bagi kita. Kitab Daqaiqul Akhbar ini terdiri dari 45 bab.
Bab pertama nanti kita akan membahas tentang proses penciptaan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dilanjut nanti kedua itu proses penciptaan Nabi Adam. Terus lanjut nanti ada menjelaskan tentang malaikat, tentang ruh. Seperti apa wujud malaikat itu? Semua akan dibahas nanti di dalam kitab Daqaiqul Akhbar ini. Mari kita sama-sama mulai dengan mengharap ridha Allah dan mengharapkan keberkahan syafaat dari Rasulullah serta barokah dari Asy-Syaikh Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi ini. Mudah-mudahan kita diakui sebagai santrinya atau muridnya, amin ya rabbal alamin. Saya awali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah Ar-Rahman, yang maha pengasih kepada seluruh makhluk yang ada di dunia. Jadi Ar-Rahman ini adalah sifat pengasihnya Allah kepada semua makhluk. Makanya orang yang beriman atau yang tidak beriman semuanya dikasihi oleh Allah dengan diberi rezeki semua. Tidak ada orang yang tidak sholat kemudian dia tidak bisa makan, tidak ada, Pak. Itu karena sifat Ar-Rahmannya Allah. Tetapi tidak untuk Ar-Rahim, karena Ar-Rahim ini hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman, yang nanti di akhirat itu calon-calon penghuni surga, yaitu umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkhususnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi hadana lidinil ladzi akmalahu wartada, yaitu zat yang telah memberi hidayah kepada kita semua. Dengan apa? Lidinihi, dengan agamanya. Alladzi akmalahu, yang telah menyempurnakan terhadap agamanya, yaitu Islam, wartadahu, dan yang meridai terhadap Islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi, dan rahmat serta salam atas nabinya, yaitu Sayyidina Muhammadin, yaitu Sayyidina Muhammad alladzi ijtabahu min khalqihi wastafa, yaitu yang merupakan nabi pilihan. Wa ba'da, dan setelah itu fa'akulu, kemudian Syekh Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi ini mengatakan, mulai dia pada pembahasan kitabnya, yaitu bab yang pertama, al-babul awwalu fi khalqir ruhil a'dhami wa huwa nuru sayyidina Muhammadin alaihi salatu wassalam. Jadi bab pertama kita akan membahas tentang proses penciptaan ruhnya Nabi Agung, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa nuru sayyidina Muhammadin alaihi salatu wassalam, yaitu nurnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad jaa fil khabari, sungguh telah datang fil khabari, di dalam keterangan, di dalam hadis, annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, khalaqa syajaratan, bahwasanya Allah ini menciptakan satu pohon, laha, yang bagi pohon itu arba'atu a'sonin, pohon ini mempunyai 4 cabang, fasammaha, kemudian Allah memberi nama terhadap syajarah atau terhadap pohon tadi, syajaratul yaqin, dengan sebutan pohon yakin atau syajarah yakin. Awal mulanya ketika Allah akan menciptakan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan syajaratul yakin ini, summa khalaqa nur Muhammadin fi hijabin min durratin baydha'ah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hijab. Jadi ada dinding penghalang, min dzurratin baydha'ah, yang terbuat dari permata yang putih, kamislit tawus, yang wujud Nur Muhammad yang diciptakan Allah ini seperti burung merak. Kan kadang-kadang ada orang mengilustrasikan ini, ada pohon menceritakan tentang
Syajaratul Yakin ini ada burung yang kayak model burung merak. Ada kadang gambar-gambar itu Pak. Meskipun belum tentu itu asli seperti wujud aslinya yang diceritakan di kitab. Wa wada'ahu ala dzalika syajarati. Kemudian Nur Muhammad yang berupa burung merak ini kemudian Allah letakkan di atas pohon yakin tadi, di syajarah yakin tadi. Fasabbaha. Kemudian membaca tasbih burung tadi alaiha di atas pohon atau syajarah yakin miqdar sab'ina alfasanatin. Setelah itu summa khalaqa, kemudian Allah menciptakan mir'atal hayati, Allah menciptakan cermin kehidupan, mir'atul hayah. Fawudi'at bistiqbalihi, kemudian mir'atul hayah ini diletakkan berhadapan dengan Nur Muhammad yang berupa burung tadi. Falamma nawwarat tawusu, ketika burung ini, Nur Muhammad yang berupa burung ini melihat, memandang pihak terhadap mir'atul hayah, ra'a suratahu, kemudian dia bisa melihat bentuk dari Nur Muhammad ini, ahsana suratin, paling bagusnya wajah, wa azyana hayatin, dan paling indahnya bentuk. Fastahya minallahi ta'ala, kemudian Nur Muhammad yang berupa tawus ini malu, merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena merasa malu itulah kemudian ta'araqah minhu sitta qataratin, dia kemudian berkeringat. Keringatnya ini ada 6 tetes. Dari 6 tetes inilah kemudian fa khalaqallahu ta'ala minal qatratil ula Abu Bakrin. Tetesan yang pertama dari keringatnya Nur Muhammad ini, Allah menciptakan nurnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi. Yang selanjutnya wa minal qatratis saniyati Umar radhiyallahu anhu. Tetesan keringat yang kedua, Allah menciptakan nurnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Wa minal qatratis salisati, dan dari tetesan keringat yang ketiga Utsman radhiyallahu anhu, Allah menciptakan nur Sayyidina Utsman radhiyallahu an. Wa minal qatratir rabi'ati, dan dari tetesan keringat yang keempat Aliyan radhiyallahu anhu, Allah menciptakan nurnya Sayyidina Ali radhiyallahu an. Wa minal qatratil khamisati, dan dari tetesan keringat yang kelima Al-Wardah, Allah menciptakan bunga mawar. Wa minal qatratis sadisati, dan dari tetesan yang keenam Allah menciptakan Al-Aruzzah, Allah menciptakan beras, padi. Jadi padi yang kita makan itu, beras yang kita makan itu adalah dicipta oleh Allah dari tetesan keringat Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari tetesan yang keenam. Kenapa saya di awal saya menjelaskan bahwa kita mengaji kitab ini harus bermodal sebuah keimanan dan keyakinan. Karena tidak semua yang terjadi itu hanya berdasarkan logika, Pak. Contoh misalnya orang meninggal, masuk ke dalam kubur. Yang biasa lumrahnya itu kalau orang biasa seperti kita pasti diperiksa oleh malaikat mungkar dan nakir. Adakah orang yang terbebas dari fitnah kubur itu? Ini kan kita tidak melihat. Bahkan kita tidak melihat Rasulullah, tapi beriman bahwa Rasulullah itu ada, benar, Nabi terakhir, dan kita beriman kepadanya. Sama seperti ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang disusun oleh Imam Al-Ghazali. Ini beliau ada menceritakan tentang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar,
ketika berada di dalam kubur ini ternyata dia ini bukan ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, malah kemudian berbalik bertanya mereka. Itu dikisahkan di sana ketika Sayyidina Umar ini meninggal dan mau dimakamkan, sahabat semua mengikuti, termasuk Sayyidina Ali. Setelah dikubur, kemudian Sayyidina Ali yang lain pulang, Sayyidina Ali tetap di kuburan itu, di atas kuburan itu. Kemudian dia berdoa kepada Allah, minta bukakan hijabnya kepada Allah, agar Sayyidina Ali ini bisa melihat apa yang terjadi terhadap Sayyidina Umar yang ada di dalam kubur ini. Kenapa? Karena Sayyidina Ali penasaran. Sayyidina Umar ini kan terkenal berani, bahkan setan takut dengan Sayyidina Umar. Akhirnya dibuka oleh Allah hijab itu. Kemudian apa yang terjadi di dalam kubur? Ketika Munkar Nakir datang kepada Sayyidina Umar, ditanya, "Man rabbuka?" Kemudian Sayyidina Umar balik bertanya dia. Bahkan dia ini marah kepada malaikat Munkar Nakir. Kalau nanya itu jangan keras-keras, pelan-pelan. Itu diceritakan gitu. Kamu sembarangan bertanya, kamu tidak tahu siapa saya, kata Sayyidina Umar. Ana sahibu habibi rabbi, kata Sayyidina Umar. Kalau kau tak tahu, aku inilah sahabat dari kekasih Tuhanku. Maksudnya sahabat Nabi Muhammad. Jadi ada backingannya. Di kuburan pun ada backingannya. Tidak cuma di dunia. Sama lah saya mau ngadap bupati, Pak. Saya mau ngadap bupati, bupati tidak kenal saya. Tiba-tiba nyelondong nggak masuk, ditangkap nggak kena Pol PP. Tetap dimarah, Pak. Tapi kalau saya dekat bupati enak masuk. Ada kenal aku kau deh. Aku baponaan bupati. Pasti dilepas, Pak. Sama di sana juga. Nah, ini adalah yang berbicara adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi Imam Amudi. Imam Amudi sama di dalam kubur seperti itu. Imam Amudi ini adalah salah seorang tokoh Islam yang pintar di dalam ilmu matematika. Bahkan beliau ini bisa membuat rumus dari matematika tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ilmu itu dipegang oleh orang yang beriman, Pak, muaranya tetap menjadi keimanan, menambah ketebalan imannya dia. Ada dimanapun ia, termasuk Imam Amudi ini. Apa rumus yang telah diciptakan Imam Amudi ini? Bahwa matematika juga bisa ditauhidkan. Kata Imam Amudi, nisbatul isnain was sulasa wal arba, bahwasanya angka 2, angka 3, angka 4 la ma la nihayatan laha, itu tidak akan pernah ada ujungnya. Sedangkan far'u anil wahidi, semua angka itu, baik angka 2, angka 3, 4 dan seterusnya, itu hanya cabang saja, kata Imam Amudi. Cabang dari mana? Minal wahid, dari angka 1. Tidak mungkin ada angka 2, angka 3, ada 4 dan seterusnya kalau tidak ada angka 1. Itu rumus tauhid dalam ilmu matematika oleh Imam Amudi. Contoh kita buat rumah, contoh sampai melukis. Kalau buat rumah, pasti yang dimulai 1 titik dulu, baru berkecabang ke titik-titik lain, jadilah dia rumah. Sama sampai melukis, pasti ada titik yang pertama dulu. Tidak mungkin langsung, pasti dari 1. Maka sumber segala apapun itu adalah Al-Wahid, yaitu 1. Apa itu? Dialah Allahul Wahidul Qahhar. Hanya Allah lah yang maha 1, Allah juga yang maha perkasa. Yang lain tidak ada. Tidak ada yang bisa melawan dan melebihi dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ulama-ulama dulu. Hebat mereka. Dalam semua disiplin ilmu mereka menguasai, tapi mereka kembalikan semua bahwa itu adalah memang ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada ini, itu tadi sebagai tambahan kita. Kemudian summa sajada dalikan nurul Muhammadi. Jadi setelah dari tetesan itu jadi yang 6 tadi. Jadi Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jadi bunga mawar
dan menjadi beras. Kemudian summa sajada dzalikan nur, kemudian Nur Muhammad ini bersujud khamsa marratin, sebanyak 5 kali sujud. Fasarat alaina dzalika sajadatu fardhan muakkatan, maka jadilah 5 dari sujudan Nur Muhammad ini kemudian menjadi 5 sujud kita di dalam sehari semalam, yaitu sholat 5 waktu. Faradallahu ta'ala khamsa shalawatin ala Muhammadin wa ummatihi, kemudian Allah mewajibkan kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad dan umatnya ini untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Awalnya adalah dari sujudnya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam sholat itu, setiap gerakan sholat itu melambangkan dari huruf-huruf lafaz Ahmad, lafaz Muhammad. Berdiri itu alif, alif. Kalau berdiri, kita berdiri dalam sholat itu alif. Kalau ruku itu ha, dilambangkan huruf ha itu ketika kita ruku. Terus mim, mim itu lambang ketika kita sujud. Dan dal, Ahmad, dal, huruf dalnya itu adalah melambangkan ketika kita duduk di antara dua sujud. Maka sholat 5 waktu itu, gerakannya itu adalah perwujudan dari lafaz Ahmad, perwujudan dari huruf Ahmad dan huruf Muhammad, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa, kemudian nadarallahu ta'ala ila dzalikan nur. Jadi setelah itu Allah kemudian melihat terhadap Nur Muhammad ini lagi, maratan ukhra, kali berikutnya. Fa'araqah haya'an minallahi, karena dilihat oleh Allah kemudian Nur Muhammad ini merasa malu. Karena malu maka kemudian berkeringat lagi. Famin araqi anfihi, maka dari keringat hidungnya Nur Muhammad ini khalaqallahul malaikata, Allah kemudian menciptakan malaikat. Wa min araqi wajhihi, dan dari keringat wajahnya Rasulullah, nur Rasulullah, khalaqal arsya wal kursiyya wal lawha wal qalama wash syamsa wal qamara wal hujubah wal kawakibah. Jadi Allah itu menciptakan arasy, menciptakan kursi, lauhil mahfud, menciptakan kolam, menciptakan matahari, bulan, menciptakan hijab, menciptakan bintang-bintang. Wa ma kana fis samai, dan apa-apa yang ada di langit itu diciptakan Allah dari keringatnya Nur Muhammad yang dari mukanya. Terus yang lanjutnya, wa min araqi sadrihi, sedangkan dari keringat yang muncul dari dada Nur Rasulullah, khalaqal anbiya'a wal mursalin, Allah menciptakan para nabi dan para utusan, wal ulama'a wasyuhada'a wassolihin. Jadi para nabi, para rasul, kalau di dunia orang jadi ulama, jadi orang-orang syahid yang mati dalam membela agama Allah, orang yang soleh, yang ahli ibadah, menghindari maksiat, maka itu tercipta dia itu dari keringat yang muncul dari dada Nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ini memang, ruh kita ini Pak, tidak ada tua muda. Ini yang perlu kita ketahui. Ruh, nyawa kita nih, itu tidak ada tuanya, tidak ada muda. Yang ada tua, ada muda ini adalah jasad. Contoh saya dari abah saya dibilang lebih muda karena anak abah saya. Jasadnya, saya dengan anak saya lebih tua karena anak saya dia. Tetapi ruhnya itu sama. Proses penciptaannya oleh Allah itu serentak, sekaligus.
Hanya ruh itu ketika masuk ke dalam tubuh, dia itu yang bergiliran. Tapi ketika diciptakan awal dari Nur Muhammad ini, dia itu sama, serentak semua. Tadi di depan dari Nur Muhammad wa ummati Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada di belakang Pak penjelasan detailnya itu. Jadi ruh ini tidak ada tua, tidak ada muda gitu. Umur kau teh berapa? Yang ditanya itu umur jasad kita ini, bukan ruhnya. Karena tidak ada tuanya nama ruh teh. Nah, selanjutnya lagi wa min araqi dhahrihi, dan dari keringat yang dari punggungnya Rasulullah, khalaqallahul baital ma'mur. Allah menciptakan baital ma'mur wal ka'batah wa baital muqaddas. Jadi Allah menciptakan Baitul Ma'mur, Ka'bah dan Baitul Muqaddas. Apa itu Baitul Ma'mur? Baitul Ma'mur adalah Ka'bahnya masyarakat langit. Jadi Allah ini menciptakan dua Ka'bah. Yang satu ada di bumi disebut dengan Baitullah. Yang kedua disebut Baitul Ma'mur, itu yang ada di langit. Ada di langit ketujuh. Baitullah itu tempat tawafnya manusia di bumi, sedangkan Baitul Ma'mur itu tempat tawafnya para malaikat. Posisinya Baitul Ma'mur dengan Baitullah ini sejajar. Sejajar. Kata ulama, seandainya dari Baitul Ma'mur di langit ketujuh ini Allah menjatuhkan batu misalnya dari Baitul Ma'mur terus menuju ke bumi, maka batu ini pas tepat akan jatuh di tengah-tengah Baitullah, saking sejajarnya antara Baitul Ma'mur ke Baitullah ini. Apa Baitullah ini? Siapa yang menciptakan? Ya, yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Imran di Al-Quran, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Bukan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu hanya memperbaiki, bukan menciptakan. Coba di ayat itu kita artikan, inna awwala baitin, sesungguhnya rumah pertama, wudi'a, yang dibuat. Itu fi'il madhi. Fi'il madhi mabni majhul. Kalau mabni majhul berarti fasib, berarti tidak diketahui. Wudi'ah linnas, yang dibuat, diciptakan linnasi, untuk manusia. Berarti yang menciptakan bukan manusia, bukan manusia. Bibakkata atau bimakkata wa hudan lil alamin. Jadi Allah yang menciptakan Baitullah Mekkah yang kita kalau haji itu. Nabi Ibrahim adalah memperbaikinya saja. Memang sudah ada itu Pak. Termasuk Baitul Ma'mur memang sudah ada. Baitul Ma'mur untuk tawafnya malaikat, dan Baitullah itu untuk tawafnya manusia yang ada di dunia, itu. Terus Baitul Maqdis yang ada di Palestina, yang sekarang lagi perang. Informasinya sampai hari ini itu tidak kurang dari 7.000 lebih yang sudah meninggal. Jadi mudah-mudahan saudara-saudara kita yang beriman yang ada di Palestina ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap diberi kekuatan untuk memerangi orang-orang kafir itu. Amin ya rabbal alamin. Karena paling tidak kita Pak punya kewajiban untuk doakan. Karena orang Islam ini bersaudara, kalbunyan, yasuddu ba'duhum ba'da. Orang beriman ini seperti bangunan yang saling menguatkan. Kalau yang satunya sakit, maka orang mukmin yang lain harus merasakan sakitnya. Paling tidak karena kita tidak bisa membantu dengan tenaga, dengan harta, paling tidak kita bantu dengan doa. Mudah-mudahan mereka diberi kekuatan untuk melawan para orang-orang zalim itu, sehingga nanti meraih kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Terus selanjutnya, wa maudi'al masajid,
Allah juga dari keringat punggungnya Nur Rasulullah ini menciptakan masjid-masjid. Jadi setiap masjid yang ada di muka bumi ini itu berarti yang mendapat tetesan dari tetesan keringat dari Nur Muhammad yang dari punggungnya. Termasuk Masjid Al-Ikhlas ini, Masjid Agung kita ini. Tidak mungkin masjid itu akan dibangun di tanah itu tuh kalau tidak karena tetesan dari keringatnya nur punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min araqi hajibaihi khalaqa ummata Muhammadin minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Dan dari kedua alis keringat yang keluar, yang menitis dari kedua alis nur Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menciptakan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal mu'minina wal mu'minat, yaitu dari orang laki-laki yang beriman, perempuan yang beriman, muslimin dan muslimat, orang Islam laki-laki dan Islam perempuan. Kita semua ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari keringat nurnya Nabi Muhammad yang menitis dari kedua alis ini. Ini Pak. Jadi kita harus bersyukur Pak menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya wa min araqi udunaihi, dan dari keringat yang jatuh dari kedua kuping nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalaqa arwahal yahudi wan nasara, Allah menciptakan ruh-ruhnya orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, wal majusi dan orang Majusi, wa ma asbaha dalika, dan yang serupa Yahudi, Nasrani dan Majusi ini, minal mulhidina wal jahidina, dari orang-orang yang selalu ingkar kepada Allah, golongan orang-orang ateis, orang yang anti Tuhan, tidak percaya Tuhan, tidak percaya Allah, dan orang-orang yang ingkar, serta wal munafikina, dan orang-orang munafik. Orang munafik itu lain di mulut, lain di hati, orang munafik. Wa min araqi rijlaihi, dan dari keringat yang menitis dari nurnya Rasulullah ini dari kakinya, kedua kakinya, khalaqal arda minal masyriqi ilal maghribi wa ma fiha, yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi mulai dari timur sampai ke barat, wa ma fiha, dan apa-apa yang ada di bumi ini. Jadi apa yang ada di bumi ini diciptakan dari keringatnya Nur Rasulullah yang dari kedua kakinya beserta tumbuh-tumbuhannya semuanya ini yang ada ini. Bahwasanya Allah itu tidak akan menciptakan bumi dan langit ini kalau tanpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya bukan karena Nabi Muhammad, Allah tidak akan menciptakan langit dan bumi beserta isinya ini. Laulaka Muhammad ma khalaqtul aflak. Seandainya tanpa karena sebab engkau Muhammad, tanpa karena sebab engkau Muhammad, niscaya aku tidak akan menciptakan langit dan bumi beserta isinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam sebuah hadis qudsi itu. Jadi itu Bapak sekalian, untuk pertama kali kita membahas tentang kitab Daqaiqul Akhbar ini satu bab kita tidak selesai, nanti kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan nanti yang akan datang. Selanjutnya kita akan melanjutkan ini, yaitu summa qala Allah taala lidzalikan nur unzuru amamak. Kemudian Allah memerintahkan terhadap nurnya Muhammad ini, pandang olehmu wahai Nur Muhammad apa yang ada di depanmu, apa yang ada di kananmu, ada di kirimu, ada di belakangmu. Apa kemudian yang setelah dipandang oleh Nur Nabi Muhammad yang dilihat dari 4 penjuru ini, baik dari depan, samping kanan, samping kiri, dan belakang ini, kita bahas nanti insyaallah pada pertemuan kita yang akan datang. Saya akhiri Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, ihdinas siratal mustaqim, wa la ilaha illa anta, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.